Bapa kami yang maha mulia, maha agung, maha besar dan maha kuasa, siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau mengundang kami untuk berbagian di dalam rencana agung-Mu. Siapakah kami yang kecil dan penuh dengan dosa ini, yang Tuhan undang kami untuk mengerjakan hal-hal yang bernilai kekal, yang menyatakan kasih Tuhan bagi sesama kami. Tuhan, sungguh kami bukan siapa-siapa, Engkau adalah segalanya. Dan saat ini ketika Engkau hendak menyatakan kehendak-Mu kepada kami, berikan kami hati yang siap, hati yang terbuka, hati yang mendamba dan menghamba Engkau Tuhan. Pimpinlah kami, siapkanlah hati dan jiwa masing-masing kami, sehingga kami boleh menjadi bejana-bejana yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sertai hamba-Mu yang lemah dan hina dina ini Tuhan. Dan biarlah setiap kami hamba-hamba-Mu ini, hati dan jiwa kami, hidup kami boleh diubahkan oleh firman-Mu sendiri. Pimpin kami memiliki hati yang rendah hati untuk melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, baik yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Saat ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting, yaitu melayani dengan rendah hati. Satu bagian Alkitab yang akan kita telusuri dan selidiki bersama, yakni terambil dari surat 1 Korintus pasal yang keempat. Surat 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Jikalau Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan, sudah membuka Alkitab masing-masing, mari kita bersama-sama arahkan hati, jiwa kita, serta mata kita untuk membaca apa yang Tuhan ingin kita baca. Mengetahui apa yang Tuhan ingin kita ketahui dan mengenali isi hati Tuhan. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu lihat, arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi menyimpan perkataan Tuhan itu dalam hati dan membiarkan perkataan Tuhan dengan leluasa mengubah hidup kita dalam perilaku sehari-hari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengikuti rangkaian tema ibadah di gereja ini sejak kebangkitan Kristus, maka kita sadar sekali bahwa
melayani itu bukan opsi, tetapi melayani adalah natur hidup orang percaya. Melayani adalah panggilan hidup atau perintah Tuhan bagi setiap orang yang mengaku Kristus sudah mati baginya dan kebangkitan Kristus membuat dia hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah artinya melayani. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 15 Tuhan Yesus berkata di malam hari sebelum dia disalibkan, engkau menyebut aku guru dan Tuhan? Ya, aku adalah guru dan Tuhanmu. Dan kalau aku adalah guru dan Tuhanmu membasuh kakimu, maka kamu harus melakukan hal yang sama. Aku sudah meninggalkan teladan itu untuk engkau mengikuti. Dalam Matius pasal 28 ayat 20, amanat agung itu Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya yang sudah menerima pelayanan Tuhan Yesus dan sudah mendengar perintah-perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan apapun yang telah kuperintahkan kepadamu, termasuk saling melayani. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetapi pertanyaannya kita lebih dalam lagi, kita lanjutkan lebih daripada minggu yang lalu, yaitu pelayanan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ternyata saudaraku, kita menyadari bahwa banyak masalah terjadi di rumah tangga, di tempat pekerjaan kita maupun di gereja, bukan karena banyak orang terlibat di dalam aktivitas pelayanan atau kurangnya orang yang terlibat aktif dalam pelayanan. Bukan. Keluarga menjadi kacau, gereja menjadi kacau bukan karena kurang orang yang terlibat dalam pelayanan, tetapi karena banyaknya orang yang tidak melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. That's the problem. Banyak orang tidak melayani seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki kita melayani, iya, tapi melayani seperti apa? Ada banyak sekali, saudaraku, prinsip-prinsip Alkitab. Misalnya kita harus melayani dengan kasih. Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16. Setiap orang di dalam kasih bertumbuh lewat pelayanan masing-masing anggotanya di dalam kasih. Jadi melayani harus dengan kasih, bukan dengan pamrih. Yang kedua, saudaraku, kita harus melayani dengan tekun, dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi tidak hitung-hitungan pelayanan itu. Dan yang hari ini secara khusus kita akan pikirkan bersama, yaitu melayani dengan rendah hati. Ketika saya memikirkan bagian ini, melayani dengan rendah hati, maka saya bertanya, apakah mungkin orang yang rendah hati tidak melayani? Apakah mungkin orang yang melayani bisa melayani dengan tidak rendah hati? Nah, kita akan jawab satu persatu. Saya berharap sampai di akhir khotbah ini kita menemukan jawabnya, saudara. Apakah mungkin orang melayani tetapi tidak dengan rendah hati? Sangat mungkin. Itulah sebabnya kita membaca teks dalam 1 Korintus pasal yang keempat ini, saudaraku. Paulus menghadapi jemaat yang terlihat melayani tetapi mereka menganggap diri lebih tinggi daripada yang lain. Aku punya karunia hikmat, aku punya karunia pengetahuan. Kalau kamu cukuplah jadi penyambutan saja. Seolah-olah berkhotbah lebih tinggi daripada menjadi penyambutan. Seolah-olah mengajar itu lebih elit daripada orang yang menyapu dan menyapu gedung gereja dan mempersiapkan ruangan ini. Seolah-olah. Tetapi tidak demikian yang dikatakan oleh kitab suci. Saudaraku, mengapa banyak orang Korintus memikirkan hal seperti itu? Karena mereka secara tidak sadar membawa prinsip-prinsip dunia ke dalam pelayanan. Ini yang membuat kacau. Karena mereka tidak lagi melayani dengan prinsip-prinsip Kristus, tetapi mereka menggunakan prinsip-prinsip dunia masuk ke dalam gereja. Perpecahan akhirnya tidak terelakkan, kesombongan tidak diperangi, dan akhirnya satu dengan yang lain curiga, tidak lagi percaya,
was-was kalau bertemu dengan orang-orang tertentu. Kasih itu tidak bisa bertumbuh dengan subur. Saudaraku, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan ketika kita berpikir tentang melayani dengan rendah hati. Seorang rekan menceritakan pengalamannya di gereja, sebuah gereja yang ada di Indonesia ini. Saya tidak sebutkan gereja apa, saudaraku. Ada seorang wanita yang kaya sekali, kaya raya. Nah, saking kayanya, saudaraku, dia merasa bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu di gedung gereja. Maka dia bisa mengadakan PA sendiri, dia bisa mengumpulkan orang, para wanita yang lain untuk melakukan persekutuan di gedung gereja, membuka ruangan itu, menyalakan AC. Saudaraku, bukan keliru, tetapi masalahnya dia tidak minta izin, dia tidak memberitahu, dia tidak bekerja sama. Waktu ditegur, apa yang dia katakan? Saya kasih persembahan banyak loh untuk gereja ini. Saudaraku, ini salah satu contoh dari orang yang tidak rendah hati melayani. Tidak memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Dan menganggap diri lebih tinggi, lebih berhak, hanya karena dia sudah melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan. Merasa diri penting dan berjasa. Nah, saudaraku, ada banyak seperti itu di jemaat Korintus dan mungkin juga di sekitar kita. Nah, untuk itulah Paulus menasihatkan orang Korintus untuk tidak sombong, tetapi sebaliknya melayani dengan rendah hati. Di dalam 1 Korintus pasal 4, saudaraku, ayat pertama sampai dengan ayat 21 sebenarnya ada beberapa hal yang Paulus sampaikan. Minimal, saudaraku, ada 4 hal. Ayat 1 sampai ke 5, Paulus ingin mengatakan bahwa janganlah kamu hidup dengan penilaian manusia, tetapi hiduplah di hadapan Tuhan sebagai hakim, sehingga engkau tidak menjadi orang yang sombong. Ayat yang ke-6, hiduplah di hadapan Tuhan sebagai sang kebenaran. Jangan menganggap dirimu sendiri benar. Yang ketiga, ayat yang ke-7 dikatakan, hiduplah di hadapan Tuhan sebagai sang pemberi, sumber dari segala sesuatu yang baik. Sehingga engkau tidak merasa engkau memiliki itu karena engkau berjuang dan berusaha, engkau berjasa. Yang keempat, ayat 8 sampai dengan ayat yang 13. Ikutilah teladanku sebagai para rasul yang hidup telanjang, hidup hina, mengerjakan banyak sekali pekerjaan berat, pekerjaan tangan. Tetapi kami tidak menganggap itu hal yang harus dipuji, disanjung. Tetapi kami lakukan untuk Kristus. Tetapi saudaraku, kita tidak akan membahas satu persatu poin itu. Kita akan membatasi hanya di 2 poin. Yaitu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Karena saya melihat bahwa 2 ayat ini menjadi sentral, saudara. Yang pertama, saudaraku, mengapa saudara dan saya tidak mungkin bisa menjadi orang yang sombong kalau kita itu memiliki iman yang bertumbuh. Orang yang beriman yang bertumbuh, memiliki iman yang bertumbuh, itu semakin lama akan semakin rendah hati. Mengapa? Yang pertama, karena orang yang beriman itu hidup di hadapan Tuhan sebagai sang kebenaran, sang firman. Saudara perhatikan ayat yang ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Supaya kamu jangan menyombongkan diri. Saudaraku, Paulus dan Apolos ingin mengatakan bahwa kami menghidupi iman kami hidup selaras dengan firman, berusaha menjadikan firman itu bagian yang penting, menjadi nafas hidup kami. Nah, itulah sebabnya kami bisa memberikan teladan kepadamu untuk tidak menyombongkan diri.
Dikatakan oleh Paulus di sana, supaya kamu belajar apakah artinya jangan melampaui yang ada tertulis. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan yang ada tertulis di sini? Apakah ini mencakup seluruh kitab suci? Tentu, saudaraku, pada zaman itu belum ada perjanjian baru. Jadi Paulus sangat besar sekali kemungkinannya sedang merujuk kepada seluruh prinsip perjanjian lama. Saudaraku. Apa yang dinyatakan di dalam perjanjian lama, firman Tuhan. Tetapi saudaraku, kalau kita lihat lebih teliti lagi, setiap kali Paulus berkata apa yang tertulis, apa yang tertulis, apa yang tertulis, itu selalu merujuk kepada ayat-ayat Alkitab. Dan di dalam bagian ini, saudaraku, Paulus konsisten dengan itu. Sehingga kita melihat sebelum Paulus mengatakan seperti yang ada tertulis, di sana sudah ada 6 kutipan perjanjian lama, sebagian besar 4 dari Yesaya, 1 dari Ayub, 1 dari Mazmur, yang Paulus kutip di dalam 1 Korintus pasal 4, pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Dalam pasal 1 ada 2 kali Paulus mengutip Yesaya 29 ayat 14, Yesaya 9 ayat 24. Terdapat dalam pasal 1 ayat 19 dan pasal 1 ayat 31. Saya bacakan secara cepat ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 19. Di sana dikatakan, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Dari Yesaya 29. 1 ayat 31 berkata, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Temanya sama, saudaraku. Jangan menganggap diri pintar, jangan bermegah di dalam hikmat manusia. Jangan sombong. Pasal yang kedua, ayat 9 dan ayat 16. Ayat 9 dikatakan demikian. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dalam pasal yang kedua, Paulus ingin mengatakan bahwa Allah adalah sumber hikmat yang melampaui apa yang pikiran kita sendiri bisa kerjakan. Dan seringkali hikmat kita itu keliru. Pasal yang ketiga, ayat 19 dan ayat 20, saudaraku. Di sana Paulus berkata, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain ayat 20, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Paulus mengutip Ayub dan mengutip Mazmur untuk menunjukkan bahwa hikmat manusia itu sia-sia belaka. Dengan kata lain, waktu Paulus mengatakan jangan engkau melampaui apa yang ada tertulis, Paulus ingin menunjukkan kepada kita untuk menghidupi iman kita bahwa Allah adalah sang kebenaran, sumber kebenaran. Berarti saudara dan saya jangan melampaui sang kebenaran. Karena ketika kita berpikir kita lebih berhikmat daripada sang hikmat, kita akan jatuh dalam dosa. Ketika kita berpikir saya lebih benar daripada sang kebenaran, saudara justru akan jatuh dalam kesalahan. Dan itu akan mengacaukan hidup kita. Bukankah dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa sebab rancanganku lebih tinggi daripada rancanganmu, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu. Jadi saudaraku, pertama yang Paulus ingin katakan kepada kita, janganlah menjadi sombong dan merasa dirimu benar dan menganggap dirimu lebih pintar daripada orang lain, siapapun dia. Karena hikmat dan kepintaran manusia itu sia-sia. Seringkali keliru. Maka aplikasi kita hari ini adalah bersandarlah kepada hikmat dan firman Tuhan. Saudaraku, langkah pertama untuk tidak sombong
menjadi pelayan yang rendah hati adalah mengakui diri bahwa kita bukan sumber kebenaran. Apa yang kita katakan belum tentu benar. Tetapi kita menjadi orang yang senantiasa bersedia diuji, bersedia untuk berdiskusi, terbuka untuk koreksi. Ini artinya melayani dengan rendah hati. Saudara, bersedia diberi masukan. Karena apa? Kita sadar bahwa kita bukan sang kebenaran, kita sadar bahwa kita orang berdosa yang seringkali keliru. Kita tidak selalu benar. Seringkali hamba-hamba Tuhan berkata, jemaat itu tahu apa sih? Seringkali jemaat juga berkata, hamba Tuhan itu sudah khotbah sajalah, tidak usah ngurusin yang lain. Kami lebih tahu. Suami berkata kepada istri, tanpa aku kamu bisa jadi apa? Istri berkata kepada suami, ya kamu adalah kepala, tapi jangan lupa aku leher. Tanpa leher kamu mau pergi kemana? Orang tua berkata kepada anak, kamu masih kecil, kamu tidak ngerti apa-apa. Anak-anak juga berkata kepada orang tua, papa, mama, sorry ya, zamanmu sudah lewat. Saudaraku, suruh bayangkan kalau gereja isinya orang-orang seperti ini, kalau keluarga isinya adalah orang-orang yang seperti ini, apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun yang melayani dengan rendah hati. Saudaraku, Alkitab mengajak kita hari ini, mari kita akui, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan sang kebenaran. Bapak Ibu yang hari ini hadir di gereja, bersama-sama dengan rekan yang lain, dengan anggota keluarga, suami, istri, sekalipun agak berjauhan. Coba lihat, pandang anggota keluargamu, suami dan istri pandang, berikan kode, mungkin tidak bisa teriak-teriak ya, nanti dilanjutkan di rumah tidak apa-apa. Berikan kode dan katakan, aku bukan kebenaran. Aku mau belajar dari kamu. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, mungkin bisa peluk istrimu, peluk suamimu, peluk anakmu. Katakan, papa, mama tidak selalu benar. Papa, mama juga mau belajar, mau mendengar kamu. Peluk mereka saat ini. Hal yang kedua, saudara. Paulus berkata ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau penting? Dan apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerima apa yang kau miliki itu, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya, seolah-olah itu lahir dari dirimu? Saudaraku, dengan kata lain, saudaraku, Paulus ingin mengatakan bahwa ingat siapa dirimu, ingat siapa Tuhan. Saudaraku, dalam kebudayaan Romawi dan filsafat Yunani kuno, orang yang rendah hati itu dianggap lemah. Simbol kelemahan. Kalau engkau adalah orang yang kuat, engkau seharusnya tidak rendah hati, tapi engkau menunjukkan apa yang kau miliki, apa yang kau bisa lakukan, pakaian yang terbaik. Engkau mempunyai banyak budak, tunjukkan, show it off, tunjukkan, pamerkan. Tetapi saudaraku, justru Tuhan Yesus datang dengan memutarbalikkan semua prinsip itu, seolah-olah untuk menarik perhatian manusia. Ini loh, ada kerajaan yang lain, kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Prinsipnya berbeda. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Filipi pasal yang kedua, hendaklah engkau memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, yang dalam kesetaraan dengan Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai hal yang harus dipertahankan, tetapi dia menanggalkan, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, bahkan menjadi hamba, mati di kayu salib, taat kepada Bapa. Hamba yang menderita, rendah hati. Tetapi saudaraku, menarik sekali di dalam etika modern saat ini,
rendah hati itu sekarang naik derajatnya menjadi sebuah kualitas yang dicari, saudaraku. Sebuah kualitas karakter yang langka. Dikatakan di akhir abad yang ke-19, saudaraku, ada seorang profesor bernama Booker Washington. Booker Washington ini adalah seorang profesor berkulit hitam yang suatu ketika dipercaya untuk menjadi rektor di sebuah institut di Alabama. Nah, tidak lama setelah dia diangkat menjadi rektor, menjadi presiden, menjadi ketua dari institut itu, sebuah college, sebuah pendidikan tinggi yang untuk orang-orang hitam, ya, orang-orang berkulit hitam, saudaraku, dia berjalan kaki di suatu siang atau sore itu. Nah, ketika dia berjalan kaki itu, saudaraku, masuk di dalam downtown itu, tiba-tiba ada sebuah mobil menghampiri dia, dan mobil itu kacanya terbuka dan di sana ada seorang wanita kulit putih yang kaya raya. Dari mobilnya kelihatan dan menawari Profesor Washington ini. Karena sang wanita ini tidak mengenal Profesor Washington dari penampilannya, maka dia berkata, mau nggak kamu sekarang ini juga ke rumah saya potong kayu, saya kasih kamu uang. Saya kasih kamu uang. Nah, dia tidak kenal, suruh. Kemudian Washington ini berpikir, boleh juga ya, why not? Akhirnya dibawa masuk ke mobil, pergi ke rumah wanita itu, dia sing-singkan lengan dia ya, karena dia tidak sedang memakai jubah atau memakai jas ya, dia pakai pakaian santai, dia sedang jalan sore, saudaraku. Nah, akhirnya di sana dia potong kayu, dia rapikan ya, dan kemudian saatnya dia untuk memasukkan ke tempat perapian di ruang tamu. Waktu dimasukkan ke perapian di ruang tamu itu, saudaraku, sang wanita ini berkata, terima kasih, ini uangmu. Tetapi anak dari wanita ini mengenal siapa Profesor Washington. Dan begitu Profesor Washington ini pulang selepas mengerjakan pekerjaan kayu itu, anak ini berkata kepada mamanya, "Ma, you know who he is? Do you know who he is? Kamu tahu siapa dia? Dia adalah seorang profesor, ketua, rektor sebuah institut yang terkenal di Alabama ini. Kamu tidak kenal dia? Waduh, celaka, saya tidak tahu." Nah, besok pagi-pagi, saudaraku, wanita yang kaya raya ini datang ke institut itu menemui Profesor Washington. Dan minta maaf, sorry, saya tidak tahu itu kamu, maaf. Lalu apa yang dikatakan oleh Profesor Washington? Dia berkata, oh, tidak ada masalah kok. Sesekali saya juga enjoy pekerjaan itu. Pekerjaan kasar itu, saya sangat menikmati. Apalagi kalau saya melakukannya untuk seorang teman. Kualitas rendah hati sulit ditemukan. Tetapi sekali lagi, saudaraku, yang dikatakan oleh Alkitab ini lebih daripada itu. Lebih daripada sebuah tindakan disiplin jiwa ataupun psikologis yang melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Lebih daripada itu. Paulus tidak menasihatkan, hendaklah engkau melayani, ya, jangan sampai ada orang menganggap engkau sombong, jangan sampai ada orang menganggap engkau sombong. Enggak, saudaraku, Paulus tidak berkata itu. Paulus langsung masuk ke dalam akar kenapa seorang menjadi sombong. Bahkan orang yang terlihat rendah hati, yang mungkin menampilkan kualitas seperti Profesor Washington ini, bisa saja dia memiliki tinggi hati di dalam dirinya. Orang lain menganggap dia rendah hati, tapi sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa, lihat, aku bisa melakukan yang orang lain tidak bisa lakukan. Dan aku dianggap rendah hati, luar biasa kan aku. Nah, saudaraku, lihat, orang-orang seperti ini terlihat rendah hati di luar, masih bisa memiliki tinggi hati di dalam dirinya. Tetapi Paulus di dalam hikmat Tuhan mengajarkan kepada kita akar itu harus dicabut. Akarnya itu apa? Yaitu kita salah menilai diri. Paulus memberikan kepada kita satu prinsip. Apa sih yang menganggap engkau itu penting? Siapa yang menganggap engkau itu lebih penting dari yang lain? Siapa kamu?
Apa sih yang kamu miliki sekarang ini yang kamu tidak terima? Yang bukan pemberian dari Tuhan. Apa? Coba sebutkan. Jabatan itu dari Tuhan. Kesehatan itu dari Tuhan. Makanan itu dari Tuhan. Kau bisa makan di resto, hotel bintang 5. Itu dari Tuhan. Engkau bisa sekolah tinggi, S2, S3, S4, S5, kalau ada. Apakah itu bukan kesempatan yang Tuhan berikan? Engkau bisa bernafas, apakah itu bukan pemberian? Jadi saudaraku, dalam Alkitab, melalui surat Paulus ini mengatakan bahwa engkau mau jadi rendah hati boleh. Satu caranya. Tahu Tuhan, tahu diri. Tahu diri. Tahu Tuhan, tahu diri. Tahu Tuhan sebagai pemberi segala sesuatu. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Oleh Dia. Kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu adalah dari Dia. Masalahnya adalah Anda orang Kristen. Anda percaya Tuhan, Anda percaya Dia adalah Sang Firman, tahu Firman, tahu Tuhan, tahu diri. Tidak bisa dilepaskan. Apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Jika semua adalah pemberian Tuhan, mengapa kita bangga seolah-olah itu dari saya, dari diri kita? Jikalau semua adalah pemberian Tuhan, pertanyaan kita sekarang, bagaimana saudara dan saya seharusnya hidup menggunakan semua pemberian Tuhan ini? Mungkinkah orang yang tahu Tuhan dan tahu diri tidak hidup melayani? Jawabannya tidak mungkin. Jadi kalau saat ini kita masih belum melayani, jangan-jangan saudara belum kenal Tuhan. Kita hanya beribadah, kita hanya datang. Jangan-jangan kita juga belum tahu diri. Kita masih memiliki hal-hal itu disombongkan. Saudaraku, rendah hati bukan merendahkan diri. Tetapi rendah hati itu menyadari bahwa diri kita memang rendah. Saya ulangi sekali lagi. Rendah hati itu bukan merendahkan diri. Tetapi rendah hati itu menyadari bahwa kita itu memang rendah. Tidak punya apa-apa selain segala sesuatu yang Tuhan beri. Baik itu posisi, jabatan, keluarga, dan lain-lain. Saudara, kalau ada orang berkata kepada saya, wah Pak, hebat ya Pak Yuso ini. Bisa sekolah begitu tinggi. Saudara, saya sudah berikhtiar setelah mempelajari dan mengenal Tuhan. Saya tidak menjawab, terima kasih, puji Tuhan saya hebat. Enggak, saudara. Saya akan katakan, loh, ini semuanya pemberian Tuhan. Oh, apalagi loh Bapak ini rendah hati. Enggak, saya tidak rendah hati. Saya tidak punya modal untuk sombong, itu aja. Saya tidak punya modal untuk sombong. Saya tidak punya hal dalam diri saya yang Tuhan tidak beri. Ini semua pemberian Tuhan. Kalau semua pemberian Tuhan, saya hanya belajar taat. Oh, Pak Yuso ini hebat ya, rendah hati karena taat. No, ketaatan itu pun berasal dari Tuhan. Saudaraku, kalau istri saya marah kepada saya, kalau anak-anak saya mengkoreksi saya, bagaimana saya sebagai seorang rendah hati, seperti kehendak Tuhan, saya tahu diri. Saya harus tahu Tuhan, saya harus tahu diri. Tuhan sedang bekerja lewat istri saya, lewat anak-anak saya, untuk mengkoreksi saya. Saya bukan sumber kebenaran. Ada hal-hal dalam diri saya yang saya perlu untuk koreksi. Maka saya akan menerimanya dengan rendah hati. Artinya menyadari bahwa saya perlu dikoreksi. Dan saya akan berkata terima kasih. Tapi gampang gak seperti ini? Susah. Tidak selalu berhasil. Melayani dengan rendah hati tidak selalu berhasil. Tetapi ketika saudara dan saya melayani dengan rendah hati di tempat Anda berada, di keluarga, tempat pekerjaan, di gereja,
saudara tahu firman, menghidupinya, tahu Tuhan, dan tahu diri. Di sana kasih Kristus akan mengikat. Di sana saudara dan saya akan semakin mengenal dan dipakai oleh Tuhan. Mungkin enggak orang yang melayani tidak melayani dengan rendah hati? Sangat mungkin. Tetapi mungkin enggak orang yang rendah hati tidak terlibat dalam pelayanan? Jawabannya tidak mungkin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudaraku, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami belajar untuk lebih banyak mendengar orang-orang yang ada di sekitar kami. Tidak memandang orang-orang lain itu menurut kacamata tinggi dan rendah, tetapi melihat mereka sebagai sesama yang tidak punya apa-apa, yang diberi oleh Tuhan kebenaran, kesempatan untuk bertumbuh. Tuhan, ajar kami untuk lebih tahu Tuhan sebagai Sang Pemberi dan tahu diri sebagai orang yang selalu diberi. Kami diberi karunia untuk melayani, diberi kesempatan untuk mengasihi, diberi hidup untuk hidup bagi Allah. Pimpin kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Dengarlah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Tolong kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang rendah hati mulai hari ini dan semakin lebih lagi menjelang hari Tuhan yang kian mendekat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua.